sangat kami cintai, kami muliakan, pecinta Al-Quran, perindu baginda Nabi, pecinta baginda Nabi yang kami cintai. Alhamdulillah kita saat ini diberi oleh Allah kesempatan untuk melanjutkan kita bersama-sama mentadabburi firman-firman Allah Ta'ala yang kita masih di surat Ra'ad, sudah sampai kepada ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Disebutkan pada ayat sebelumnya tentang orang-orang yang menyambut seruan-seruan kebenaran. Yang mematuhi atau memenuhi janji-janji keimanannya. Melakukan kebaikan-kebaikan yang telah diperintahkan dari sholat, sedekah, dan yang lainnya. Jika melakukan kesalahan pun segera ditumpangi dengan kebaikan agar terhapus itu kesalahan. Mereka lah orang-orang yang beruntung yang akan tinggal di Jannatu 'Adnin. Allah persiapkan jannatu, surga-surga. Adnin itu adalah dalam keabadian. Surga yang selama-lamanya. Yadkhulunaha. Mereka akan masuki surga tersebut. Tentunya dengan pangkatnya yang tinggi. Bagi orang yang telah patuh kepada Allah. Dan tidak sampai di situ, wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, akan disertakan bersama mereka dari orang yang benar, yang soleh, yang baik, dari orang tua, istri, cucu-cucu. Dari riwayat ini para ulama menjelaskan termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang beramal soleh, orang-orang baik, adalah bukan saja ia dimasukkan ke surga, akan tapi akan Allah susulkan bersamanya untuk mengadakan oleh Allah di surga bersama orang tuanya, anaknya, istrinya, biarpun mereka itu orang tua ataupun anak-anaknya itu tidak punya amal seperti amal mereka. Tapi dengan catatan ada ikatan iman. Iman. Dan makna lain adalah berpegang. Jadi cucu bisa berkumpul dengan kakeknya kalau dia berpegang dengan rambu-rambu yang dipatuhi oleh kakeknya. Rambu-rambu Al-Quran, syariat, iman. Catatannya adalah ini yang ada. Man sholaha, bukan nasab. Nggak ada urusan nasab. Biarpun anaknya, tapi kalau tidak berpegang dengan aturan, dengan manhaj ayahnya, nggak akan dikumpulkan. Tentang keimanan berbeda, nggak dikumpulkan. Ini man sholaha, jadi dari anaknya, tidak semua anaknya. Catatannya imannya. Dalam ayat Al-Haqna bihim, dalam ayat disebutkan akan diikut sertakan cucu-cucu. Makanya penting ini berpegang kepada orang tua. Lah ini, maka ada sebagian orang yang ingin mengkafirkan saudaranya dengan ayat, sementara lupa dengan ayat-ayat semacam ini. Ada ayat-ayat orang kafir, di saat diseru untuk masuk Islam, mereka mengatakan kami tidak akan berpindah dari agama nenek moyang kami. Kami akan selalu patuh dengan apa yang ada pada nenek moyang kami. Nah, ini kan orang kafir.
Kenapa harus bagi sebagian hamba-hamba yang diuji oleh Allah dengan kedengkian di hatinya, kebencian di hatinya kepada kaum muslimin, ayat untuk orang kafir dipakai untuk orang Islam. Imanmu iman ngikuti kakek moyangmu. Loh, memang tidak boleh iman mengikuti kakek moyangku. Harus dong. Iman saya harus ngikuti kakek moyangku. Kakek moyangku orang beriman kok. Nah gitu. Dan dengan kita berpegang dengan keimanan yang diajarkan oleh kakek moyang kita, maka kita akan dikumpulkan dengan beliau-beliau biarpun kita punya amal tidak sehebat beliau. Karena kita akan jadi hiburan untuk beliau. Inilah pentingnya berpegang untuk menjadi orang yang man salaha min abaihim wa azwajim, istri juga demikian. Setelah berada di surga, reuni dia berkumpul dengan sanak kerabat dalam keindahan yang luar biasa. Di surga saja indah, bertemu dengan orang-orang yang dicintainya. Wal malaika yadkhuluna alaihim min kulli babin. Malaikat mengucapkan selamat. Mengucapkan selamat, selamat, selamat. Yang menyambut malaikat, yang mengucapkan selamat malaikat. Salamun alaikum. Keamanan, ketentraman, kedamaian untukmu wahai hamba Allah. Dengan kegembiraan, kebahagiaan bersama keluarga. Orang tua dan anak-anak, salamun alaikum. Selama-lamanya. Bima sabartum, atas kesabaranmu selama ini di dunia untuk berpegang dengan syariat. Berpegang dengan syariat, menjalankan syariat dengan penuh kesabaran untuk sholat sabar, untuk bayar zakat sabar. Dan seterusnya, maka saat inilah engkau mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabaranmu itu. Fa ni'ma uqbad dar, sebaik-baik balasan di akhirat. Dari sini darul akhirat. Sebaik-baik balasan yang ditemui di surga ya ada. Berada di surga Allah. Ini semoga kita tergolong orang-orang yang seperti ini. Tapi sebaliknya walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Tapi mereka itu yang tidak mematuhi, tidak memenuhi perjanjian keimanannya. Katanya orang beriman, tapi semuanya dilanggar seperti orang tidak beriman. Bahkan mungkin sudah tidak bangga lagi dengan keimanan, rambu-rambu, syiar-syiar iman, nggak ada lagi. Itu yang quduna ahdallahi telah merusak perjanjiannya dengan Allah. Seperti disebutkan pada pertemuan yang lalu, makna perjanjian ini berislam. Selagi orang belum masuk Islam, sholat tidak sholat urusan dia. Tapi nanti di akhirat masuk neraka. Tapi kalau sudah masuk Islam, seorang masuk Islam wajib kita mematuhi itu semuanya. Dan diatur. Kalau ada negara, sebuah pemerintahan yang Islam diatur, yang nggak sholat harus kasih takzir. Biar sholat, biar apa? Biar selamat nanti di surga. Coba kalau nggak sholat nggak selamat nanti di akhirat. Dan mereka yang tidak patuh, yang quduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, yang mengingkari, enggak mau menjalankan kepada kewajiban-kewajiban, lakukan segala kemaksiatan, mereka ini termasuk orang yang quduna ahdallah. Salat enggak, malas, ibadah-ibadah enggak mau, masyaallah, naudzubillah. Katanya orang muslim. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Ciri kedua, mereka itu senang mutus tali persaudaraan. Senang mutus tali persaudaraan. Kebalikannya orang yang yufuna bil ahad. Kebalikan daripada orang yang alladzina yufuna bi ahdihi, bi ahdillah. Kemudian di samping dia suka mutus tali persaudaraan, yufsiduna fil ard, membuat kerusakan. Membuat kerusakan ini modelnya yang paling jelas adalah membuat program-program kemaksiatan. Karena kalau sudah maksiat dihadirkan yang rusak dia dan orang lain, maka yufsiduna fil ard. Membuat tempat-tempat untuk bermaksiat.
buka aurat, minuman keras, judi, segala macam. Jadi sudah kelas dosanya bukan kelas dosa untuk dirinya sendiri, tidak. Sudah membuat kelas dosa mengajak orang lain. Ulaika lahumul la'natu. Ulaika lahumul la'natu. Mereka itulah yang ditimpakan kepada mereka laknah, penjauhan dari rahmat Allah, enggak mendapatkan kasih sayang dari Allah, berarti enggak ada di surga. Walahum, bagi mereka adalah su'ud dari, sejelek-jelek kampung nanti, kampung untuk kembali, maksudnya kampung di akhirat. Kan ada dua kampung, kampung baik surga dan kampung buruk untuk orang-orang seperti ini. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Baik, kita kembali kepada alam dunia. Setelah kita bicarakan orang yang berada di surga, orang-orang baik. Di dunia ini Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah itu akan melapangkan rizki kepada siapapun yang Allah kehendaki dan juga Allah sempitkan. Bisa saja Allah lapangkan rizki orang mukmin, bisa saja yang dilapangkan orang kafir. Sebab ukuran kejayaan di akhirat bukan di saat di dunia ini jaya, tidak. Dunia, alam berbeda. Artinya mungkin sekali orang kafir oleh Allah beri kekayaan, lalu orang beriman diberi oleh Allah kesempitan rezeki, atau sebaliknya orang kafir diberi kesempitan rezeki, orang mukmin diberi kekayaan. Ada ini semua. Sehingga dalam sejarah nabi-nabi pun macam-macam, ada nabi yang dengan kekayaannya, bahkan dengan kerajaannya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kan? Nabi Yusuf. Ada yang nabi dengan segala kekurangannya, Nabi Zakaria dan seterusnya. Maka ini adalah harus jadi landasan bagi kita untuk mengukur kemuliaan bukan melalui dunia. Sebab kerusakannya orang-orang yang sebelum yang barusan disebut itu karena ngurus dunia ini, karena tertipu dengan dunia tadi. Ya mutus tali persaudaraan gara-gara dunia yang dikejar, rebutan waris segala macam. Tapi orang yang tidak beriman, wa farihu bil hayatid dunya. Orang yang terjerumus yang tidak beriman, atau dia pura-pura beriman, atau beriman dengan lesannya tapi hatinya keropos dari keimanan. Sehingga seolah-olah dia orang beriman tapi yang kuduna. Saya disebutkan. Ahadullahi, melanggar perjanjiannya dengan Allah. Mereka farihu bil hayatid dunya. Mereka lebih bangga dengan dunia. Menjual akhirat untuk dunia. Sehingga nggak peduli lagi dalam bisnisnya, yang penting beruntung, nggak peduli ini adalah modal riba, nggak tahu bahwasanya ini pekerjaan haram, tidak peduli itu semua. Kenapa? Farihu bil hayatid dunya. Mereka mementingkan kesenangan dunia. Terhijab dari keyakinan, dari kerinduan kepada akhirat. Naudzubillah. Sehingga apa? Biarpun dia adalah lihat hartanya melimpah. Kalau ditanya berapa kekayaannya, Masya Allah. Punya pesawat berapa itu orang, tanahnya nggak bisa dihitung, luar biasa dengan segala kekayaannya. Tapi lihat, kalau tidak dipilih oleh Allah, tidak akan dia bisa berderma, berbuat baik dengan hartanya untuk akhirat. Karena mereka lebih senang dunia untuk dinikmati di dunia. Wa farihu bil hayatid dunya. Lihat bermacam-macam orang kita temui. Ada orang dengan kekayaan yang melimpah, buat musola kecil saja nggak bisa. Tapi ada orang yang secara rizki finansialnya adalah pas-pasan. Akan tapi lihat dia banyak berjuang karena dia mengerti kehidupan sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Wa mal hayatud dunya. Bukanlah kehidupan dunia ini fil akhirati, kalau dibanding dengan kehidupan di akhirat, illa mata'. Seperti kesenangan sesaat. Mata itu kesenangan sesaat. Mata ini luar biasa, kesenangan sesaat.
Bahkan kesenangan sesaat di dunia dibanding harta kita pun juga sedikit loh ya. Artinya betul-betul sedikit, sedikit, sedikit. Kalau orang punya harta ratusan juta atau miliaran, ternyata dari harta itu semua yang dinikmati hanya sedikit sekali. Makannya juga satu piring, itu pun juga banyak dibatasi, kata dokter nggak boleh karmanya banyak, nggak boleh macam-macam. Rumahnya gede, ternyata dipakainya satu kamar. Di kamar pun diranjang, kasih ranjang, ranjangnya pun dia pakainya di pojok ranjangnya dan seterusnya. Sedikit sekali. Mata. Singkat, senang sesaat. Kehidupan di dunia ini, kehidupan di dunia seutuhnya dari perjalanan dunia itu pendek dibanding akhirat. Bagaimana dengan kehidupan kita ini, subhanallah. Kita ini adalah yang sedikit di dalam sedikit. Dunia, sepanjang kehidupan dunia ini, jika dibanding dengan kehidupan akhirat, maka sungguh sangat sedikit. Sementara kehidupan kita ini dibanding dengan kehidupan dunia saja juga sangat sedikit. Lalu kita di mana? Di dunia ini. Dunia sedikit, singkat di dalam singkat. Maka orang cerdas adalah dia akan berpikir bagaimana dalam hidup singkatku ini bisa berbekal untuk hidup yang panjang. Itulah orang yang yufuna bi ahdillahi tadi, memenuhi perjanjian keimanannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Merenunglah semua. Jangan sampai kita terlena dengan dunia kita. Orang boleh menjadi kaya raya, akan tapi harus kita pastikan dengan kekayaan kita bisa berbuat baik. Pastikan kalau tidak kita akan rugi. Dan akan diagetkan dengan dunia meninggalkan kita atau kita meninggal dunia. Tidak berguna lagi bagi kita. Mumpung masih ada kesadaran akal kita. Nyawa masih ada di kandung badan kita. Dan harta pun masih ada di genggaman kita. Ayo kita keluarkan untuk kebaikan. Kita transfer ke akhirat. Jangan ditinggalkan di dunia, singkat di dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Orang cerdas berpikir tentang kehidupan nanti di akhirat. Wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Orang-orang yang kafir itu berkata, yang perkataan mereka bukan mencari kebenaran, tapi karena memang ingin menolak kebenaran dengan bermacam-macam cara. Kalau memang permasalahan mereka adalah orang mencari kebenaran, tidak perlu banyak bukti. Selagi itu disampaikan sebagai kebenaran, dia akan terima. Tapi di saat orang itu ingin menolak kebenaran, maka dia akan bermacam-macam cara untuk menolaknya. Wa yaqul ladzina kafaru laula unzila ilaihi ayatun min rabbih. Mereka berkata, orang-orang kafir itu, kalau seandainya Nabi Muhammad ini unzila alaihi ayatun min rabbih, diturunkan kepadanya tanda-tandanya, ini kemukjizatan dari Allah. Padahal sudah ada mukjizat yang mereka juga tertunduk takluk di hadapan mukjizat tersebut, cuman karena tujuan mereka bukan mencari kebenaran. Mereka minta mukjizat-mukjizat lain seperti mukjizat yang pernah diberikan kepada Nabi Musa, melempar tongkat jadi ular dan seterusnya. Kalau seandainya Nabi Muhammad punya mukjizat semacam itu, Nabi Musa, kisah-kisah yang saya baca dan yang beriman, saya akan beriman. Wah, ini. Kalau sudah ditutup hatinya oleh Allah, Allah tidak menghendaki kebaikan kepada seorang hamba. Biarpun di matanya adalah ribuan mukjizat, nggak akan bisa beriman. Nggak bisa patuh kepada keyakinannya. Nggak bisa beriman kepada baginda Nabi. Bahkan di kalangan mereka pun banyak yang meyakini kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi karena kebencian, kekotoran hatinya, mereka menolak kebenaran yang selama ini sampai kepada mereka. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, Inna Allah yudhillu man yasha. Allah akan membiarkan
tersesat hambanya yang Allah kehendaki. Ada sebagian hamba Allah yang dibiarkan tersesat oleh Allah karena Allah menghendaki tersesat. Muncullah Abu Jahal. Percaya Abu Jahal kalau Nabi Muhammad itu Nabi. Tapi kenapa tidak bisa patuh dan mengikuti? Ya begitulah, karena Allah tidak menghendaki. Wa yahdi ilaihi man anaba. Dan Allah memberikan petunjuk ini di antara orang sesat dengan orang yang mendapat petunjuk, ada ciri di sini. Allah membiarkan terus dalam kesesatan sebagian hambanya. Yang tadi ya alladzina yanquduna Allah ahdallah. Walladzina yanquduna ahdallah tadi. Ada lagi sebagian yang Allah kehendaki, Allah berhidayah, man anaba. Orang yang kembali. Anaba itu kembali, berusaha kembali. Berusaha mendapatkan ilmu, mencari ilmu, berusaha. Maka inabah ini perlu kita upayakan. Inabah perlu kita upayakan. Sehingga tidak boleh selalu berkata bahasanya, ya kalau memang saya nanti, kan yudhillahu man yasha, Allah membiarkan tersesat siapa saja. Kalau dapat hidayah kan juga Allah suka-suka, terserah Allah. Nah, jika salah faham dengan yang demikian ini, maka dia akan diam saja. Tidak, saya dapat hidayah, kalau enggak. Oh, enggak begitu. Tapi wa yahdi ilaihi man anaba. Allah akan berikan petunjuk kepada orang yang berusaha untuk kembali. Anaba. Kita berusaha dong. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang sungguh-sungguh berusaha, maka kita berusaha menuntut ilmu begini, berusaha untuk mendapatkan hidayah. Mengaji, dengar kajian-kajian televisi, radio, apa saja. Itu sebetulnya adalah makna inabah. Kembali kita kepada Allah, berusaha kita kembali kepada Allah. Maka dengan demikian Allah akan sambut dengan yahdi ilaihi. Termasuk golongan yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli inabah ini orang yang berusaha kembali kepada Allah ini. Ada ciri-ciri. Hatinya tenang. Senang. Tentram, damai hatinya. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Mereka adalah orang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, hatinya tentram. Bidzikrillah. Maka akan terbimbing lesannya untuk selalu ingat kepada Allah. Perilakunya menjadi perilaku yang dicintai oleh Allah. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat. Dengan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, itulah hati akan menjadi tentram. Hati akan menjadi tentram. Memperbanyak zikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maka ini harus kita juga berusaha, di antara usaha kita untuk menjadi ahli inabah, melatih lisan kita untuk selalu menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Kemudian bersama zikir yang kita baca, kita sambil koreksi, melihat hati kita ini sudah benar atau belum. Bagaimana dengan zikir yang kita sebut, nama Allah, ayat Al-Quran. Dan itu kita ngerasakan seperti apa di saat berzikir. Jadi zikir ini adalah kita upayakan, kita berusaha. Kemudian dari kita itu sebetulnya dengan berzikir itu untuk mendeteksi atau mendiagnosa di dalam diri kita ini sejauh mana ini. Kita ini kerinduan kita kepada Allah, menyebut nama Allah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan yang lainnya. Di saat berzikir, apa yang ada di hati kita? Dan ini derajatnya berbeda-beda. Memang disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Di saat disebut nama Allah bergetar hatinya. Getaran itu berbeda-beda, volume, kekuatan getarannya berbeda-beda.
Ada getaran yang luar biasa, Masya Allah. Sehingga menggetarkan anggota tubuhnya, lihat ikut berzikir. Sehingga matanya tidak melihat kecuali yang Allah ridhoi. Lesannya tidak berucap kecuali yang Allah ridhoi. Telinganya tidak mendengar kecuali Allah ridhoi. Karena kekuatan getaran tadi. Wajilat qulubuhum. Getaran di dalam hati karena berzikir kepada Allah. Merasa tentram dengan berzikir. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zatatum imana. Semakin tambah imannya di saat disebut dibacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu, mereka orang yang beriman itu yang memenuhi perjanjiannya dengan Allah. Alladzina amanu wa amilus solihati. Mereka adalah orang yang beriman dan bukan sekedar beriman karena setelah beriman dia berusaha untuk memenuhi perjanjiannya dengan Allah untuk menjadi ahli inabah, memperbanyak zikir. Maka menjadilah terbentuk dalam dirinya itu orang yang biasa dengan kebaikan. Wa amilus solihat. Amal soleh berangkat daripada gerakan hatinya. Bukan sekedar amal soleh ikut-ikutan. Tapi berangkat dari hatinya. Tuba keberuntungan. Tuba keselamatan. Tuba kebahagiaan lahum bagi mereka. Wa husnul ma'ab. Dan sebaik-baik tempat kembali. Surga maksudnya. Inilah imbalan atau yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang memenuhi perjanjian keimanannya. Berusaha untuk menjalankan syariat. Kalau ada kekurangannya, kita manusia segera menumpangi dengan kebaikan. Tidak akan sombong dengan kemaksiatan, tidak akan sombong dengan dosa, hati-hati. Tadi kan disebutkan di ayat sebelumnya. Tentang orang-orang yang yadra'una bil hasanati sayyi'ata. Orang selamat senang menyambung tali persaudaraan, tidak memutus tali persaudaraan. Berusaha untuk kembali kepada Allah hingga menemukan kesejukan di dalam hatinya di saat disebut nama Allah. Sehingga terkumpul di dalam dirinya keimanan dalam hatinya lalu diterjemahkan oleh anggota tubuhnya dengan al-amal saleh. Maka bagi mereka adalah tuba. Keberuntungan yang besar. Kesuksesan. Kebahagiaan yang sesungguhnya nanti di surga. Semoga kita tergolong orang yang bisa patuh memenuhi dengan janji keimanan kita. Dan semoga Allah kumpulkan kita dengan orang tua kita. Allah kumpulkan dengan keturunan kita di surga Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.